Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul, berita ke-17, perkembangbiakan di Yerusalem, Yudea dan Samaria melalui ministri kelompok sekerja Petrus, bagian 12. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai pasal 5 ayat 11, kita melihat kelanjutan kehidupan gereja. Mengenai kelanjutan kehidupan gereja, ada aspek yang positif dalam pasal 4 ayat 32 sampai 37. Dan aspek yang negatif dalam pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 mengatakan, kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44. Memiliki segala sesuatu bersama-sama bukanlah satu tanda kasih, melainkan satu tanda keselamatan Kristus yang penuh kuasa, yang menyelamatkan orang-orang yang percaya dari keserakahan dan kepentingan diri sendiri. Praktek ini tidak berlangsung untuk jangka panjang, sebagai suatu keharusan dalam kehidupan gereja selama ministri Paulus. Ayat 33 mengatakan, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Para rasul adalah saksi-saksi dari Kristus yang bangkit, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam kehidupan dan tindakan mereka, terutama bersaksi tentang kebangkitannya. Menurut pasal 4 ayat 33, anugerah, kasih karunia berlimpah-limpah bagi semua orang yang percaya. Anugerah adalah Kristus yang bangkit menjadi roh pemberi hayat untuk membawa Allah yang telah melalui proses di dalam kebangkitan ke dalam kita untuk menjadi hayat dan suplai hayat kita, supaya kita dapat hidup di dalam kebangkitan. Jadi, anugerah adalah Allah Tritunggal menjadi hayat dan segala sesuatu bagi kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37, Lukas memberikan satu contoh yang positif dari seseorang yang menjual tanahnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Barnabas, seorang Lewi dan seorang Siprus, menjual harta miliknya, membawa uang hasil penjualan itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul untuk dibagikan di antara orang-orang kudus menurut keperluannya. Setelah aspek yang positif, pada akhir pasal 4, Lukas menyajikan aspek yang negatif dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Keadaan yang negatif ini melibatkan satu pasangan, Ananias dan Safira. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ananias dan Safira memiliki satu rencana yang jahat untuk menipu, mendustai roh yang berhuni. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Sewaktu kita membaca ayat-ayat ini, kita nampak dua pribadi yang tinggal dalam pasangan ini. Pertama, roh itu tentu berhuni di dalam mereka. Karena mereka telah diselamatkan, Roh Kudus telah berhuni di dalam mereka. Kedua, iblis, Satan, berhuni di dalam mereka, karena ia telah memenuhi hati mereka untuk mendustai Roh Kudus. Kita perlu sadar bahwa sebagai kaum beriman, kita juga memiliki dua penghuni di dalam kita. Bagaimanakah iblis dapat memiliki kedudukan yang demikian di dalam mereka? Iblis memiliki kedudukan ini karena ambisi mereka. Saya telah mempelajari selama bertahun-tahun bahwa kaum beriman bisa berambisi untuk mendapatkan nama, kedudukan, gelar, dan jabatan.
Ambisi ini bahkan bisa ditemukan di antara orang-orang yang ada di dalam kehidupan gereja. Karena ambisi mereka membentuk satu rencana. Mereka menjual sebidang tanah, menahap sebagian hasil penjualan untuk diri mereka sendiri, dan kemudian membawa satu bagian dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ananias Safira memiliki ambisi untuk menjadi tokoh di dalam gereja. Mereka memiliki ambisi untuk mendapatkan satu nama. Karena ambisi mereka tertipu, dan penipuan itu membawa mereka ke dalam kematian. Ambisi untuk menjadi tokoh, ambisi untuk menjadi pemimpin akan membawa orang-orang yang berambisi itu ke dalam kematian rohani. Kasus Ananias dan Safira mengajar kita supaya berhati-hati sekali terhadap ambisi dan ketidakjujuran dalam kehidupan gereja. Dosa Ananias dan Safira adalah mendustai Roh Kudus. Maksud mereka adalah menipu gereja dan mendapatkan nama bagi mereka sendiri dengan berdusta. Ini adalah satu dosa yang kotor, yang melanggar roh yang berhuni. Dosa mereka adalah bekerja sama dengan iblis, penghuni jahat di dalam mereka. Dalam ayat 11, Lukas menutup catatannya tentang keadaan yang negatif itu dengan berkata, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 mengatakan, banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Mujizat-mujizat dan tanda-tanda itu adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk membuktikan bahwa pemberitaan dan ministry para rasul itu berasal dari Allah. Pada zaman para rasul, perlu ada tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan melalui mereka. Tetapi hari ini kita tidak seharusnya menekankan mujizat-mujizat dan tanda-tanda.